namun telah mendapatkan kepercayaan. Dan ini dia barisan pemain Persija Jakarta asuhan Danur Windo. Ya, kita melihat di sini ada dua pemain inti yang tidak bermain. Yang pertama adalah Greg Nwokolo yang mengalami akumulasi kartu kuning, dan Leo Saputra. Kita lihat di sini susunan yang cukup ofensif dengan pola 3-5-2. Susunan pertama mencari kemenangan. Dan Persib Bandung asuhan Jaya Hartono. Ya, kita lihat di sini the winning team kembali diturunkan oleh Jaya Hartono. Full team dengan mengandalkan Hilton dan juga Gonzales dan didukung oleh Cabanas dari second line. Kita melihat sama dengan 3-5-2. Jaya juga mengusung untuk melakukan ofensif di pertandingan ini. Ini dia babak pertama Macan Kemayoran melawan Maung Bandung langsung dari Stadion Gajayana Malang. Banda Herman, Ega Ramdhani, Kabanyas ke depan, masih terlalu dekat ke Abanda Herman. Fabio Lopez, kali ini disapu saja oleh Nova. Ini dia Nova Arianto, berusia 30 tahun, lemparan pertama bagi Persija, Ismet Sofyan, Fabio Lopez yang dituju. Kembali ke Ismat, mengangkat bola ke kotak penalti. Christian Gonzalez. Pienjanga. Lorenzo Cabanyas. Fabio Lopez. Ya, cukup menarik kita lihat di awal-awal babak pertama ini. Kita lihat kedua tim sudah mulai melakukan penyerangan. Dan sekarang kita lihat keuntungan dimiliki oleh tim Persija dari sepak pojok. Ismet Sofyan masih bisa ditip oleh Tema Mursadat. Kembali sebuah tendangan spekulasi. Kita nantikan bagaimana keputusan wasit. Melihat Tema Mursadat masih tampak kesakitan. Ya, memang kita di sini melihat dituntut suatu ketegasan dari seorang Purwanto, karena kita melihat di sini memang sebelum adanya pelanggaran yang terjadi atau sebelum terjadinya sepakan tadi dari seorang Supriyono yang masuk ke gawang, memang di sini Purwanto belum menghentikan pertandingan sehingga pada akhirnya sepakan dilakukan oleh Supriyono. Dan memang sangat meragukan sekali apakah memang tadi juga instruksi dari setiap pemain Persib mengarahkan bahwa penjaga garis sudah mengangkat bendera. Tentunya ini ada satu pelanggaran dan gol tadi dianulir oleh wasit Purwanto. Christian Gonzalez, pencipta 27 gol pada pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini, tampak bersiap-siap penjaga gawang kedua Persib Bandung, Cecep. Tampaknya Tema Mursadat masih mendapat perawatan. Cecep Supriyatna langsung mendapatkan instruksi dari Coach Jaya Hartono. Kita melihat bagaimana Tema Mursadat pada menit kedua jalannya babak pertama. Ya, sangat disayangkan ya, kita lihat di sini masih memasuki menit ketiga apabila memang Tema harus digantikan, karena memang tadi kita lihat benturan sebenarnya tidak terlalu keras, namun memang mungkin dari posisi jatuhnya seorang Tema yang sedikit mengganggu. Ya, di sini. Ya, mungkin dari cara jatuhnya Tema yang sedikit salah. Ya, kakinya kita lihat bagaimana letak pada saat tumpuan Tema jatuh. Kakinya tidak benar-benar terjaga dengan baik sehingga memang harus digantikan oleh Cecep. Saya pikir satu kerugian yang sangat besar bagi Persib Bandung di awal-awal babak pertama ini, dan juga tentunya bagi seorang Tema Mursadat. Untungnya cedera ini dialami pada saat pertandingan terakhir dan dia masih mempunyai waktu yang begitu banyak untuk recovery ke liga berikutnya. Dan akhirnya Cecep Supriyatna harus masuk menggantikan Tema Mursadat pada menit ketiga jalannya babak pertama. Kita tahu bahwa malam ini selain menjadi pertandingan terakhir bagi Persib Bandung, mereka juga masih tetap memiliki kans untuk menempati posisi runner up di Jarum Indonesia Super League.
Mereka kembali tergeser oleh Persiwa Wamena yang pada pertandingan sebelumnya berhasil unggul 5-0. Iya, tentunya memang sangat berat bagi tim Persib Bandung dengan hasil yang diraih oleh Persiwa di pertandingan terakhir dengan melawan PSMS Medan. Mereka berhasil menang dengan skor 5-0. Tentunya suatu usaha yang sangat berat bagi tim Bandung untuk kembali meraih peringkat kedua. Tentunya mereka harus bisa menang dengan selisih atau lebih dari 3 gol. Saya pikir ini satu usaha yang sangat berat. Namun apapun masih bisa terjadi tentunya. Betul sekali Bung Veve. Selain posisi runner up, striker Persib Bandung juga memiliki kans atau kesempatan untuk mampu tampil sebagai top skor. Christian Gonzalez saat ini telah menciptakan 27 gol atau 1 gol di bawah Boaz Solosa. Iya, tentu saja Boaz juga berhasil mencetak 2 gol dan akhirnya melampaui keunggulan 1 gol lebih banyak daripada Eloko Gonzalez. Dan tentunya ini kesempatan bagi Eloko untuk menambah pundi-pundi golnya. Apakah dia bisa menyamai atau mungkin juga melebihi dari apa yang dihasilkan oleh Boaz Salosa. Siswanto, Atep. Kembali maksudnya ke Atep, sebuah wall pass. Masih gagal, Eka Ramdhani. Siswanto yang dituju. Ya, memang tensi pertandingan begitu memanas. Kita lihat di awal-awal tadi juga sudah sedikit ada clash antara Siswanto dan juga Ismet. Dan kita lihat di sini suatu tebasan walaupun tidak kena dengan indikasi yang sedikit berbahaya tentunya. Purwanto akhirnya memberikan kartu kepada Ismet. Sangat rugi sebenarnya. Pelatih Jayartono, pelatih yang sukses menempatkan Persib Bandung di putaran kedua pada papan atas. Masih ada Herman Abanda. Atep, Lorenzo Cabanyas, Nyek Nyobe kali ini. Tendangan langsung yang diarahkan ke Christian Gonzalez. Bambang Pamungkas. Pierre Janka. Kembali diarahkan ke Bambang Pamungkas. Masih ada Nova Arianto. Disapu saja oleh Nova Arianto. Ini dia pemain yang juga pernah membela Persebaya Surabaya. Bambang Pamungkas, pemain yang pernah merumput di Liga Malaysia, tepatnya di Selangor FC. Pugliara, masih Pugliara. Salah pengertian, Pugliara dan juga Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat memang dalam beberapa pertandingan terakhir Persija tampak jelas bagaimana lini depan sangat kesulitan untuk mengatur kerjasama di antara para pemain yang ada di depan. Dan di pertandingan malam hari ini ada duet baru yang dipasang oleh Coach Danur Windo antara seorang Fabio Lopez yang baru mencetak 2 gol diduetkan dengan kita tahu ikon Persija Jakarta Bambang Pamungkas. Dan tampaknya memang kedua pemain ini harus bekerja keras mengingat juga Persib tampil dengan full tim di lini belakang. Ismet Sofian, pemain yang tidak sempat diturunkan pada saat melawan Persitara beberapa hari yang lalu. Lemparan ke dalam, Fabio Lopez yang dituju. Ponario Astaman. Pelanggaran Maman Abdurrahman terhadap Ponario Astaman. Leo Tupamahu. Kita lihat di sini katanya Leo ingin mengulangi apa yang pernah dilakukannya pada saat dia mencetak gol ke gawang Persitara, melakukan sepakan dari jarak yang sangat jauh. Namun juga emang sebenarnya kondisi dengan lapangan yang licin tentunya Ya, bisa berhasil apabila memang arahnya ke gawang. Hujan tampak masih mengguyur Stadion Gajayana Malang malam ini. Leo Tupamahu. ya kembali kita melihat aliran bola dari lini belakang tidak tepat mengarah ke depan dan
problem kesulitan bagi Persija Jakarta untuk mencetak gol tampak kembali muncul di menit-menit awal di pertandingan klasik ini. Nah, kita lihat di sini salah komunikasi antara Gangga Mudana dan juga Leo mengakibatkan kedua pemain berbenturan. Masih Hilton. Berusaha melepaskan tembakan langsung. Christian Gonzalez. Masih El Loco. Terlepas El Loco. Atep. Ya, kesempatan sebenarnya bagi Christian El Loco Gonzalez untuk menambah gol yang kita lihat. Kesempatan melakukan shooting didapatnya. Namun pada saat bersamaan Pierre Gianca melakukan blocking yang mengakibatkan bola tidak bisa dilesakkan dengan begitu gampangnya oleh El Loco. Walaupun tadi terlihat sedikit bola memang berada di atas tubuh dari Gianca yang memang tidak begitu jelas apakah memang mengenai tangan atau tidak. Hujan deras masih tampak mengguyur Stadion Gajayana. Nyek Nyobe tampak mengawal dengan ketat Fabio Lopez. Leo Tupamahu. Gangga Mudana. Lebar ke kanan, Pierre Gianca. Kontrol bola yang tidak cermat dari Ponario Astaman. Ya, kita lihat keputusan dari wasit Purwanto sedikit membingungkan. Kita melihat di sini ada sebuah duel yang cukup berbahaya yang dilakukan oleh Pierre Gianca kepada Hilton Moriera. Namun wasit Purwanto beranggapan lain dan sangat beruntung juga bagi Persija bahwa di pertandingan yang besar ini kedua duet mereka tetap turun di lini belakang, yaitu Pierre Gianca dan juga Abanda Herman yang begitu setia bermain berdua. Ya, sebenarnya menarik kita melihat pertandingan ini dari setiap kedua tim mempunyai potensi yang sama-sama kuat di setiap lininya. Kita tahu di sini dari kedua sayap Persija, yaitu di situ ada Ismet dan juga Supriyono yang berhadapan dengan Gilang Angga dan juga Siswanto, yang tentunya juga ini pertandingan yang memang sangat mengandalkan sektor sayap untuk memberikan umpan-umpan ke depan, juga ditopang dengan sektor tengah yang kita tahu di situ Persib ada Cabanas maupun juga Eka Ramdhani yang kita tahu mereka mobile dalam memberikan umpan-umpan. Walaupun tidak ada hadirnya Haryono, seorang defender atau gelandang defense yang sangat kuat, namun potensi dari tim Persib sendiri juga cukup baik di sektor tengah, ditambah juga bagaimana di sini Persija ada Gangga Mudana, ada Robertino juga yang mempunyai kualitas yang sangat baik dalam permainannya. Kembali ke Nyek Nyobe. Dibayang-bayangi dengan ketat oleh Pugliara. Ya, lihat bagi Persib. Kita bisa melihat motivasi pemain dari kedua tim untuk mencoba berbuat sesuatu bagi timnya. Nyek Nyobe sedikit membingungkan, ia bisa berada di lini depan, mencoba melakukan crossing dari posisi sayap. Memang ini menunjukkan kedua tim memang yang sudah pasti tidak ingin kalah. Dan khususnya bagi Persib, mereka memang memiliki target harus menang, dan itu pun dengan defisit lebih dari 3 gol. Sebuah pekerjaan yang cukup sulit tentunya. Iya, apabila ini terjadi kembali Bung Opan, sangat disayangkan apabila kembali pemain dari Persib harus digantikan. Kita di sini bagaimana Cabanas sedikit mengerang kesakitan. Memang kita tahu sudah hampir lama sekali Cabanas tidak diturunkan akibat cedera yang dialaminya. Apakah mungkin ini adalah indikasi bahwa dia kembali mengalami cedera kambuhannya? Sangat disayangkan tentunya. Sebuah kehilangan bagi Persib Bandung setelah penjaga gawang utama Tema Mursadat. Kali ini tampaknya gelandang serang mereka Lorenzo Cabanas juga harus diganti berselang hanya 13 menit setelah jalannya pertandingan El Clasico malam ini. Ya, ini tentunya akan menyulitkan Persib dalam hal mengatur aliran bola ke lini depan. Kita tahu di 2 pertandingan terakhir tanpa seorang Lorenzo Cabanas, memang mereka kesulitan cetak gol. Dan sekarang dengan keluarnya Lorenzo dan juga dengan masuknya Erlangga Angga, kita tahu di sini sudah pasti peran playmaker akan diberikan ke seorang Eka Ramdhani yang juga memiliki staying power yang bagus. Iya, tentunya sangat disayangkan. Kita ingin melihat bagaimana permainan dari seorang Cabanas yang memang kita tahu juga dia memiliki umpan-umpan sangat bagus kedua striker. Dan memang saya setuju dengan kata Bung Binder bahwa setelah Cabanas tidak main di hampir
sisa pertandingan, hampir sedikit sekali peluang yang dimiliki oleh Iya. Hilton maupun juga Eloko Gonzalez. Nyek Nyobe. Lepaskan umpan ke depan, yang dituju adalah Atep tampaknya. Namun lebih dekat ke Hendro Kartiko. Erlangga Sucipto, pemain yang baru saja masuk menggantikan Lorenzo Cabañas. Gangga Mudana, Robertinho Pugliara, masih Pugliara, berpindah ke kanan, Bambang Pamungkas. Masih jauh dari sasaran, shoot on goal yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat ini skema permainan yang sangat baik diterapkan oleh Persija Jakarta. Memang peran Robertinho tidak begitu terlihat di beberapa pertandingan terakhir, namun kali ini terlihat ia lebih agresif memberikan bola yang baik kepada BP. Namun sangat disayangkan itu bukanlah kaki favorit seorang Bambang Pamungkas, sehingga tendangan volley yang dieksekusi justru melayang jauh di atas gawang Persib Bandung. Atep, masih Atep, melewati Mudana, melebar ke kanan, ada Nova, kembali ke Atep, kurang cermat kontrol bola dari Atep. Hilton Moreira kali ini kembali ke Atep, pendek saja ke Nova Arianto, masih Nova, maksudnya ke Erlangga Sucipto. Ya, sedikit sulit memang kedua tim untuk mengembangkan permainannya karena kita tahu lapangan yang sedikit licin walaupun tidak terlalu becek, namun memang inilah akibat dari bola yang begitu cepat melesat sehingga juga memang susah sekali setiap pemain untuk menguasai bola lebih lama. Ya, dan ini juga adalah penghujung akhir dari ESL. Tentu saja stamina para pemain tidak begitu prima. Ya. Dan selain bekerja keras juga yang diperlukan adalah fokus dan juga kuat secara psikis. Robertinho Pugliara dibayang-bayang oleh Atep, masih Pugliara, Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Gangga Mudana, kembali ke Astaman, masih mampu diraih oleh Supriyono, Bambang Pamungkas, lepaskan umpan ke depan gawang, dan Fabio Lopez. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik dari Bambang Pamungkas, namun kembali Lopez tidak bisa memanfaatkan umpan-umpan yang sangat terukur. Wow. Ya, kita lihat di sini Abanda begitu agresif dan juga Gangga Mudana terhadap pergerakan yang dilakukan seorang Hilton Moreira. Tampak pressing yang dilakukan oleh para pemain Persija. Dan sekarang tentunya akan lebih mudah tanpa kehadiran seorang Lorenzo Cabañas. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Bersiap-siap Cecep Supriyatna, penjaga gawang kedua Persib Bandung yang masuk pada menit kedua tadi menggantikan Tema Mursadat. Bola mati tampaknya dihadapi oleh Ismet Sofyan. Bersiap-siap Fabio Lopez. Ini dia Ismet Sofyan, pemain berusia 29 tahun. Langsung ke depan gawang, masih dapat ditip oleh Cecep Supriyatna. Nyek Nyobe, Herman Abanda, Erlangga Sucipto, Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Bukan pelanggaran dari Gangga Mudana. Pugliara, Ponario Astaman, juga salah pengertian Ponario Astaman. Jatuh di kaki Atep. Hal yang sama dilakukan oleh Atep. Bambang Pamungkas kali ini dibuang saja oleh Nova Arianto. Ya, tackling yang sangat-sangat baik dari Nova tadi mengakibatkan bola akhirnya mampu dihalau. Ismet Sofyan, Pugliara kembali ke Ismet Sofyan. Masih ada Siswanto. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Siswanto terhadap Ismet Sofyan. Hilton Moreira. Masih ada Leonard Tupamahu.
Ya, kita melihat perubahan pola serangan yang diterapkan oleh Persib Bandung dengan keluarnya seorang Lorenzo Cabañas. Mereka memang lebih aktif menyerang dari posisi sayap. Dan juga seorang Hilton Moriera tampak sudah bergeser posisi, justru bermain di sayap kanan. Ya memang terlihat Hilton bermain lebih free roll, dia bebas untuk bermain ke setiap posisi. Namun di sini memang sangat disayangkan dengan tidak adanya seorang gelandang yang dominan mempunyai kekuatan dalam pertahanan, yaitu Haryono. Kita lihat di sini lebih banyak diperankan oleh Eka bermain di tengah, justru malah distribusi bola sedikit agak kurang dari Eka. Malah kita lihat banyak Atep yang biasa main di sayap yang akhirnya dimainkan di tengah. Berikut juga dengan Erlangga yang sedikit didorong ke depan bermain dengan Eloko. Namun memang belum begitu jelas kontribusi lini tengah dari Persib setelah keluarnya Cabanas. Ya, kita melihat di sini Atep yang melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi terhadap Ponario. Nyaris saja sebuah bola lambung masih dapat ditip oleh Cecep Supriyatna. Ponario Astaman, Robertinho Pugliara kembali jatuh di kaki Astaman. Fabio Lopez kali ini memasuki daerah pertahanan Persib Bandung, melepaskan umpan menyusur tanah. Masih jauh dari teman. Umpan yang dilepaskan oleh Fabio Lopez. Hilton Moriera kali ini. Ya, jelas sekali. Tepat sekali kita melihat keputusan seorang wasit yang melihat memang ada sebuah aksi dari Hilton yang melakukan diving. Dan juga kita bisa melihat keunggulan Persija Jakarta yang masih cukup safe di lini belakang dengan menggunakan flat three, yaitu ada seorang Pierre Njangka, kemudian juga Abanda Herman dan juga Leona Tupamahu. Kembali Fabio Lopez melepaskan umpan ke kotak penalti. Hal yang sama kembali terjadi, tidak menemui temannya di depan. Atep, cepat serangan dari Persib Bandung. Moreira dan nyaris saja Eloko Gonzalez, peluang kedua masih gagal. Iya, kita lihat bagaimana naluri dari seorang Eloko tanpa kontrol akan syuting langsung. Walaupun kita lihat syuting yang begitu jauh dan kaki yang digunakan adalah bukan kaki kekuatannya, kaki kirinya. Namun di sini adalah suatu ancaman dari seorang Eloko untuk mengancam gawang Hendro Kartiko dari kebobolan. Kembali terjatuh Hilton, namun bukan pelanggaran, menghasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Zainal Arif, juga ada Salim Alaidrus, barisan pemain dari Persib Bandung. Robi Darwis, asisten pelatih Jaya Hartono. Sepak pojok yang pertama bagi Persib Bandung dihadapi oleh Siswanto. Bersiap-siap, Erlangga Sucipto dikawal dengan ketat oleh Janka. Kembali terbuang, Ponario Astaman tampaknya menghasilkan sepak pojok yang kedua bagi Persib Bandung. Cukup jauh, Fabio Lopez turun membantu pertahanan bagi Persija Jakarta. Siswanto kali ini dibuang oleh Abanda Herman. Ya, sebelum tadi bola dibuang oleh Abanda Herman, kelihatannya sepakan atau crossing yang dilakukan tadi sudah lebih dahulu keluar dari lapangan pertandingan, sehingga akhirnya wasit memberikan
out atau memberikan bola kepada Persija untuk dilakukan sepak gawang dari Hendro tadi. Gangga Mudana berpindah ke Supriyono. Dari sisi sebelah kiri, Persija Jakarta. Pierre Janka. Ya, kita bisa melihat bagaimana para pemain Persija justru mencoba memperlambat tempo permainan. Mereka lebih berinisiatif mengontrol bola, namun kembali bola hilang di lini tengah, dan ini adalah sesuatu yang sangat riskan tentunya apabila terjadi terus-menerus. Dan juga di sini ada sebuah pelanggaran dari Leonard Tupamahu terhadap Erlangga, dan tampak juga sedikit frustrasi seorang pelatih Danur Windo. Tendangan bebas bagi Persib Bandung dihadapi oleh kapten kesebelasan Eka Ramdhani. Cukup jauh, ada Christian Gonzalez. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Christian Gonzalez terhadap Hendro Kartigo. Ya, kita melihat di sini ya, Christian melakukan duel dan memang ada sebuah dorongan yang diberikan kepada Abanda Herman, sehingga wasit Purwanto menunjukkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Dan dari serangkaian serangan yang dibangun oleh Persib Bandung memang terlihat jelas setiap bola justru mengarah kepada Christian El Loco Gonzalez. Dan alangkah baiknya apabila dilakukan sebuah improvisasi dalam serangan dan memberikan porsi kepada Erlangga ataupun juga Hilton Moriera yang juga kerap sekali sangat piawai apabila bermain sebagai seorang target man. Jangan hanya mengandalkan seorang El Loco tentunya. Ya, saya setuju Bung Binder. Kita tahu apabila memang apa yang dikejar oleh Persib Bandung adalah peringkat kedua, tentunya siapapun yang mencetak gol itu adalah untuk kepentingan tim, dan juga memang dengan mengejar defisit harus memenangkan atau mencetak lebih dari 3 gol. Saya pikir siapapun sah-sah saja untuk mencetak gol. Syukur-syukur memang kesempatan itu didapat oleh seorang El Loco tentunya. Prestasi terbaik Persija Jakarta adalah tampil sebagai kampiun atau juara Liga Indonesia pada tahun 2001. Selebihnya, mereka hanya sempat mencicipi posisi runner-up pada tahun 2005 dan posisi ketiga tahun 2004. Serta mampu lolos ke semifinal dan 4 besar tahun 98, 99, dan 2007 kemarin. Sedangkan tamunya Persib Bandung, mereka tampil sebagai kampiun Liga Indonesia pada tahun 1994. Namun setelah itu, prestasi tampaknya cukup jauh dari Maung Bandung. Ya, memang beban yang sedikit berat dari coach dan Ruwindo pertandingan malam hari ini, karena memang kita tahu begitu banyaknya desakan dari The Jack untuk memintanya mundur dari Persija apabila memang hasilnya juga tidak bisa merubah atau tidak bisa tim Persija memenang pertandingan ini. Dan memang walaupun masih ada kesempatan di Copa tentunya, walaupun juga mereka sudah dikalahkan oleh Deltras dengan skor 1-0, namun masih tetap terbuka. Sementara bagi kubu Persib memang untuk mengejar peringkat kedua memang sedikit berat apabila kita melihat hasil tadi yang dimenangkan oleh Persiwa tentunya. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persib Bandung di daerah pertahanan Persija Jakarta. Hilton Moriera yang dituju, Erlangga Sucipto, masih ada Supriyono, kembali dibuang saja oleh Supriyono. Ponario Astaman tahun ini telah memasuki usia yang ke-29 tahun. Ya, tanpa kesulitan lini depan Persija kembali. Kolaborasi antara Fabio Lopez dan juga Bambang Pamungkas belum terlihat.
dan lebih banyak serangan Persija memang variatif, belum ada pola baku serangan, apakah itu dari tengah ataupun dari posisi sayap, tampaknya masih mencari pola serangan yang benar. Bambang Pamungkas lebar ke kanan, Ismet Sofyan terjatuh, Ismet Sofyan. Jelas sekali di sini. Memang kita lihat ada dorongan tangan tadi dari Siswanto, walaupun kembali Siswanto, iya kita lihat dorongan tangan ya. Dan ini juga adalah posisi ideal tendangan bebas Betul. bagi seorang Ismet Sofyan, dan tentunya siapa lagi kalau bukan kepala seorang Bambang Pamungkas yang kita tahu sangat perkasa di udara. Iya, kembali tergantung dari delivery atau umpan yang diberikan Ismet kepada striker dari Persija. Dan memang tetap terbuka, namun kita tahu di sini juga Cecep Supriyatna kepiawaiannya juga sudah teruji sebelum Tema masuk di tim Persib Bandung. Ya, yang saya katakan tadi bagaimana delivery dari bola ini yang memang tidak begitu baik sehingga memang tidak bisa menghasilkan apapun juga. Ini dia barisan pemain pengganti Persija Jakarta. Asisten pelatih Isman Jasumei dan juga head coach Danur Windo. Mampukah mereka kembali mengulang hasil yang sama pada putaran pertama yang lalu? Pada saat itu Persija berhasil unggul atas Persib Bandung di kandang Bandung. Robertinho Pugliara, masih Pugliara, Fabio Lopez, dibayang-bayang oleh Maman Abdul Rahman. Berhasil kita lihat Maman mencuri bola dari kaki Fabio Lopez. Ya, kita lihat tadi fokus seorang Maman Abdul Rahman begitu baik, ia terus memperhatikan bola, tidak termakan oleh manuver seorang Fabio Lopez. Dan juga memang ini tidak akan mudah bagi Persija karena kita lihat posisi Persib Bandung di lini belakang adalah posisi komplit. Maman Abdul Rahman, Nova Arianto, dan juga Nyek Mobe. Ketiga pilar ini yang selama ini diandalkan Persib Bandung, ketiganya bermain. Dan tentunya sebuah ujian bagi duet Bambang Pamungkas dan juga Fabio Lopez yang pertama kali diduetkan oleh Coach Danur Windo. Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Kali ini disapu saja oleh Maman Abdul Rahman. Hilton Moreira. Cepat kita lihat. Baik sekali. Masih Hilton. Masuki daerah pertahanan Persija Jakarta. Hilton melepaskan tendangan. Gol! Ya, tampaknya Christian Gonzalez berada pada posisi offside sebelum menerima bola dari Hilton Moreira. Iya, sangat tipis sekali memang posisi dari Eloko Gonzalez tadi. Memang kita lihat dia sudah sedikit lebih mendahului pemain pertahanan daripada Persija. Sebenarnya shooting tadi sangat baik dari Hilton Moreira, namun sangat disayangkan memang posisinya udah lebih offside. Ya, dan kita lihat di sini ya, bahwa sebenarnya juga seorang Hilton masih ada sebuah kans untuk memberikan umpan kepada pemain lainnya di sana, dan ada juga seorang Erlangga yang sebenarnya tidak berada pada posisi offside, namun kita lihat tampaknya aluran serangan yang selalu harus diberikan kepada Eloko Gonzalez masih terus berulang. Banda Herman, Ismet Sofyan, Robertinho Pugliara, dibayang-bayang oleh Nyek Nyobe. Siswanto juga ada di situ. Masih on play, Nyek Nyobe. Atep kali ini. Masih Atep, mantan pemain Persija Jakarta. Hilton Moreira, pelanggaran Leo Tupamahu terhadap Hilton Moreira sekaligus menghasilkan kartu kuning yang kedua bagi Persija Jakarta. Satu kecerdikan memang dari seorang Hilton Moreira. Dia selalu berusaha melindungi bola dengan tubuhnya dengan mengharapkan suatu pelanggaran dari setiap pemain-pemain lawan yang menjaganya, dan kembali dia berhasil dengan satu tindakannya untuk mampu melindungi bola. Dan kita lihat dengan tidak sabarnya Leo akhirnya melakukan pelanggaran, merugikan kembali bagi tim Persija. Akhirnya Leo juga mendapatkan kartu kuning. Peluang sangat baik untuk Persib Bandung.
Bersiap-siap Erlangga Sucipto. Dikawal dengan ketat oleh Pian Janka. Eka Ramdhani mencop bola ke depan. Masih terlalu jauh. Ya, itu adalah peluang yang sangat baik apabila dioptimalkan secara sempurna oleh para pemain Persib. Dan kita melihat tadi Eka Ramdhani yang tampaknya juga sedikit kebingungan apakah melakukan syuting ataupun memberikan umpan. Justru memilih memberikan umpan dan akhirnya umpan tersebut adalah mubazir dan kembali dikuasai oleh Persija Jakarta. Anda dapat melihat bagaimana hasil pertandingan lain pada hari ini yang sekaligus menjadi hari terakhir perhelatan Jarum Indonesia Super League edisi 2008-2009. Tampak melakukan protes Fabio Lopez terhadap AW1. Ya, sebenarnya di sini memang ada sebuah dorongan dari Nyak Nyobe. Tapi tampaknya bola yang diberikan oleh Lopez kepada seorang Ismet Sofyan. Memang Ismet sudah berada pada posisi offside. Mungkin itulah adalah pendirian AW1 yang memberikan tendangan bebas akhirnya kepada Persib Bandung. Perlu kami informasikan bahwa pada pertandingan lain hari ini Persiba PSIS 5-0. Persiwa Wamena berhasil unggul atas PSMS Medan juga dengan 5-0. Delta Sidoarjo yang sudah pasti terdegradasi tahun ini unggul atas PSM Makassar dengan 5-3. Persela Lamongan Persita 2-1. Arema Malang Persijap 3-1 dan PKT menang atas Pelita dengan 3-1. Sedangkan baru saja kami mendapatkan berita Persik berhasil unggul 2-1 atas Persita Tangerang. Dengan demikian maka klasemen terakhir di Jarum Indonesia Super League, PKT akhirnya terlepas dari jurang degradasi, menyisakan PSMS Medan untuk tampil pada babak play-off melawan Persebaya Surabaya. Masih jauh dari sasaran umpan yang dilepaskan oleh Hilton Moreira. Ya, tampaknya juga memang Hilton sedikit kelelahan. Ia memang yang paling aktif bergerak dari para penyerang lainnya sehingga kita melihat sulit tampaknya baginya yang awalnya ia bergerak di sisi kanan, kali ini harus bermain di sisi kiri dan harus memberikan umpan. Betul. Bukan dengan kaki favoritnya. Ya, sebenarnya porsi yang dilakukan oleh Hilton bisa juga berbagi dengan seorang Erlangga. Betul. Yang juga mempunyai kecepatan. Harusnya apabila Hilton sudah mengalami sedikit kelelahan harusnya bisa. Ya, bagus sekali. Cecep bisa berganti posisi dengan Erlangga. Ya. Hilton didorong ke depan dan kita tidak bisa melihat seorang Eloko beradu sprint karena memang dia tidak mempunyai kekuatan dalam hal untuk beradu sprint. Dia adalah seorang finisher. Dia seorang yang lebih memanfaatkan peluang-peluang matang di depan gawang untuk mencetak gol. Dan berbeda karakter memang. Kita lihat Hilton yang lebih banyak bergerak untuk membuka peluang dalam penyerangan. Fabio Lopez lepaskan umpan. Yang dituju adalah Bambang Pamungkas. Masih Bambang dibayang-bayang oleh Nova Arianto. Di kotak penalti Persib Bandung. Supriyono. Kembali Ponarius Taman. Masih Ponarius Taman. Ismet Sofyan. Kembali ke Ponarius Taman. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ponarius Taman. Iya, cukup keras. Memang dari Ponarius melakukan tackling dengan menggunakan telapak kakinya. Kita lihat kembali kartu kuning ketiga bagi kubu Persija dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Kita lihat bagaimana tayang ulang. Iya, sangat keras pada saat Gilang Angga melakukan tendangan. Diganjal dengan telapak kaki atau dengan pull sepatu oleh Ponario. Sangat membahayakan tentunya. Ya, memang kita lihat di sini Ponario juga tampaknya sedikit kesulitan untuk mengontrol bola. Kita melihat dengan kondisi lapangan yang becek sehingga ia pun akhirnya harus melakukan tackling yang sangat keras. Dan sebenarnya juga kita lihat pola permainan Persija mulai terlihat. Mereka mulai memanfaatkan kecepatan seorang Fabio Lopez dan juga Robertino Pugliara. Tapi memang belum begitu akurat umpan-umpan yang dilepaskan kedua pemain ini. Sehingga kita juga melihat belum ada sebuah peluang dari Bambang Pamungkas yang bertindak sebagai seorang target man di pertandingan malam hari ini.
Ya memang terlihat jelas di pertandingan malam ini kedua tim bermain, yaitu kita tahu kadang-kala orang berkata bahwa play for pride, bermain untuk harga diri tentunya. Kita lihat di sini bagaimana kedua tim memang tidak mau mengalah dan pertandingan ini memang semakin memanas. Ponario Astaman melebar ke kanan, Fabio Lopez yang dituju, gagal dikejar oleh Fabio Lopez. Ya, Alcantara. sebenarnya sudah jelas kita melihat kembali menggunakan kecepatan seorang Fabio Lopez dan juga kecerdikan seorang Robertinho. Namun memang kedua pemain ini tampaknya belum bisa memberikan suplai bola yang baik kepada Bambang Pamungkas. Sehingga kita melihat beberapa kali mereka begitu mudah kehilangan bola. Jarum Indonesia Super League tahun ini akhirnya menempatkan 3 tim yang terdegradasi pada kompetisi divisi utama tahun depan. Ketiga-tiganya adalah PSIS Semarang, Persita Tangerang, dan Delta Sidoarjo. Sedangkan PSMS Medan memasuki babak playoff berhadapan dengan peringkat keempat di divisi utama, yaitu Persebaya Surabaya. Ya cukup tinggi tadi, kaki diangkat oleh Gangga sehingga akhirnya Purwanto memberikan pelanggaran bagi kubu Persib Bandung. Tampaknya Gilang Angga Kusuma sedikit mendapatkan perawatan setelah mendapatkan tackling dari Ponario Astaman tadi. Apakah ini akan menjadikan indikasi bahwa di babak pertama ini 3 pemain sekaligus digantikan oleh Jaya? Ya, kembali kita melihat sebuah sepak pojok bagi Persib dan kali ini justru Atep yang akan melakukannya dan ya penggantian ketiga dalam satu babak oleh Persib Bandung. Dan memang tampaknya ini bukan hari yang baik bagi Persib. Para pemain yang justru terkapar di pertandingan yang sangat penting. Ya memang tadi jelas sekali kita lihat Gilang Angga sudah sedikit kesulitan untuk memaksakan bermain. Dan akhirnya sekarang Salim Aledrus dipatok bermain di back sayap sebelah kanan menggantikan posisi dari Gilang Angga. Memang dengan faktor lapangan yang sangat licin dan juga sedikit rawan membuat pemain cedera. Ya. Kembali kita lihat bagaimana begitu disiplinnya seorang Hilton Moreira. Bukan hanya menggunakan atau memanfaatkan peluang dalam menyerang, mampu jika dia mampu bertahan dengan sama baiknya. Begitu jauh dia turun untuk menghalau tadi bola dari kaki Gangga Mudana. Hilton Moreira. Masih Hilton dibayang-bayang oleh 2 pemain. Ada Gangga Mudana. Bukan pelanggaran, kita melihat bagaimana Gangga Mudana sembari menutup wajahnya setelah mengalami benturan dengan Hilton tadi. Ya, tampaknya juga tadi adalah sebuah refleks dari Hilton Moreira akibat manuver yang ia lakukan untuk melewati seorang Gangga Mudana. Dan dalam beberapa menit terakhir terlihat jelas seorang Hilton Moreira yang justru berperan sebagai seorang playmaker bagi Persib Bandung untuk melayani seorang Christian Gonzalez. Dan
tentunya ini akan sangat menyulitkan seorang Hilton. Apakah ia mampu terus bermain konsisten sepanjang 90 menit dengan peran yang maha berat? Mengingat juga para pemain belakang Persija yang begitu keras beberapa kali melakukan tackling-tackling yang agresif. Bambang Pamungkas, Bonario Astaman, Robertinho Pugliara, masih Pugliara, melepaskan umpan ke Bambang Pamungkas, masih BP, Bambang Pamungkas. Cukup baik penampilan dari Cecep Supriyatna. Iya, baik sekali tadi kesempatan dimiliki oleh Bambang. Tidak begitu keras, penempatan bola, placing ke tiang dekat, dan posisi yang sangat tepat dari seorang Cecep Supriyatna kembali mengamankan gawang Persib dari kebobolan. Cukup baik penampilan dari Cecep. Ya, dan ini juga adalah keputusan yang baik dari seorang Bambang Pamungkas. Ia memang melihat tidak ada pilihan lain selain melakukan shooting. Dan hanya peluang pertama dari seorang BP selama 45 menit babak pertama. Tersisa 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Kedudukan sementara masih 0-0. 3 pergantian pemain bagi Persib Bandung telah dilakukan pada babak pertama ini. Sedangkan 3 kartu kuning telah diperoleh oleh Persija Jakarta pada babak pertama ini. Nova Arianto, Atep, kembali ke Atep, Supriyono, Gangga Mudana. Oh, ya inilah yang tidak diperlukan. Kita melihat memang duel yang terjadi adalah 50-50 dalam hal perebutan bola, sehingga memang tidak ada pilihan lain bagi Eka Ramdhani memang untuk mencoba menguasai bola. Ya, kita melihat di sini adalah 50-50. Memang perebutan bola yang 50-50 dan sesuatu yang memang kerap terjadi di pertandingan yang ketat. Iya, tentunya memang kita tahu memang dengan kondisi lapangan juga yang cukup licin. Namun seharusnya tidak perlu dilakukan gerakan tambahan dari seorang Gangga Mudana tadi. Karena kita tahu tadi Eka sudah berusaha untuk mendatang untuk meminta maaf. Dan tentunya juga Gangga juga sudah tersenyum dan memaafkannya. Hilton Moreira dibuang saja oleh Gangga Mudana. Pemain yang juga berasal dari Brasil, Hilton Moreira, lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Pelanggaran di Gangga Mudana. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani. Bukan pelanggaran. Ismet Sofyan. Atep. Dan akhirnya Wasi Purwanto meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa 40